Yeah, the last material that you had discussed is about cautions, notice, cautions, and also warning ya. Ya, mungkin masih ingat betul ya apa itu notice, cautions, and also warning ya. Ya, ada 3 jenis, but ya sama sebenarnya tetapi penggunaannya yang beda ya. Yang kemarin kita ulas kembali ya. Notice, pemberitahuan, and also caution sudah itu termasuk peringatan, dan warning itu juga termasuk larangan. Jadi we had not to do something ya, tidak boleh mengerjakan sesuatu yang dilarang karena ketika kita lakukan akan berakibat resikonya fatal bagi kita ya. Oke. Kemarin itu tentang caution, but today ya we will discuss a new materials ya. This material is in grade 9 exactly, but all of you can learn together here yeah. Okay, before we go on, I would like to show you something yeah. Okay, I would like to show you something. Okay, ya. Oke, sudah bergabung Bu Titin. Ya, Mam Dian, how are you Mam Dian? Mardiani ya. Ini komennya nggak keluar, nggak tahu nih. Okay, nah, let me see the picture here. Yeah, there are how many pictures? Okay, there are 3 pictures exactly. Yeah, the first ones. Yeah, can you read this? Abracadabra, concert celebrating 10 years in town, pre-entry. Ya, ini merupakan apa kira-kira? Anybody knows? And the second one, cocoa 100% homemade chocolate. Yeah. Yeah. There are 2 kind of pictures, yeah. Exactly 3 pictures, but there are two kind of. Ada yang dalam bentuk apa ini kira-kira? Concert. Yeah. And then the second, choco. It is about product, is it right? Yeah, tentang produk. Yeah, so for today, yeah, ada yang tahu kira-kira ini tentang apa? What material that we want to discuss for today? Ya. Oke. Ya, jadi ada 2 jenis di sini kan, ada dalam bentuk ini sebenarnya jasa, ada dalam bentuk barang. Ya, so for today we will discuss about exactly about advertisement ya. Ya, hari ini sebenarnya materinya tentang advertisement exactly ya. Oke. Oke, for today we will discuss about advertisement. Jadi materinya hari ini kita akan mencoba membahas tentang iklan ya. Oke, iklan. Yeah, so today we will discuss about advertisement exactly. Yeah, so now anybody know maybe what is advertisement? Ada yang tahu nggak? Kira-kira apa itu advertisement? Ya. Ya, iklan. Ada yang tahu atau mungkin yang tahu what is this? About the social functions of advertisements. Yeah, any comment? Ya, nggak ada komen yang muncul. Apa nggak aktif komennya ini? Oke.
Ya, kita lanjut. Jadi iklan ya, before Bapak lupa menyampaikan tujuannya. Jadi for today our objective of the study about advertisement, the first one that we had discussed is to understand the promotions of goods, service or services in a short and simple advertisement ya. Jadi hari ini kita akan belajar ini ya, tujuan pembelajarannya tentang memahami ya, kita akan memahami promosi dari sebuah barang atau service ya in a short and simple advertisement ya, dalam bentuk iklan sederhana ya. And the second one we had to identifying the structures of the advertisement text ya. Kedua kita akan coba menganalisis ya, nanti kita akan analisis struktur teks. And the last one is it is writing and advertisements. Jadi kita akan menulis sebuah iklan ya. Ya, menulisnya tetapi nanti ini penugasan nanti di rumah. Okay, it is about our objective of the study ya. Jadi tujuan pembelajaran kita. Nah, sekarang seperti yang Bapak sampaikan tadi, apa itu fungsi atau tujuan dari teks iklan ya? The purpose of advertisement text ya. Ya. Pertama ya, mungkin bisa dilihat di sini ya. Okay, the specific purpose advertisement, the first one is to advertise ya. Yang namanya iklan ya. Jadi tujuannya untuk mengiklankan or to offer a product or services. Jadi yang diiklankan atau yang ditawarkan itu dua jenis ya. Bisa dalam bentuk produk and also it can be services ya, bisa juga dalam bentuk service atau jasa. Okay, the second one is to persuade the reader ya, it is the important one ya. Yang kedua itu untuk yang namanya iklan, tujuannya untuk membujuk ya, membujuk pembaca to buy something or to use a service ya. Kalau dia dalam bentuk teks berarti pembaca, kalau dalam bentuk audio video ya berarti dia audio, berarti pendengar ya, membujuk pendengar ya, atau membujuk penonton yang menonton gitu ya. Ya, it is about the purpose of advertisement text. Okay, now talking about the structures ya. Okay, but before the structures, I would like to show you ya. Sebelum ke strukturnya, kita akan ketahui dulu ya. Tadi seperti yang sudah disampaikan tadi ada dua ya, dalam bentuk produk dan juga ada dalam bentuk service ya. Ya itu bentuknya. Nah, based on media use ya, berdasarkan media yang digunakan juga ada beberapa jenis iklan ya. Jadi media yang digunakan atau bentuknya ya. Three kind of advertisement. The first one is printed advertisement ya. Jadi yang pertama dalam bentuk cetak ya. Oke. Iklan yang pertama ya. Okay. Yeah. Yes. Now, based on media use, there are three kind of advertisement. The first one is printed advertisement. Ya, ini advertisement ya. Biasanya di dalam penulisan ada yang menuliskan langsung advertisement, ada yang disingkat kalau ADS, berarti dia advertisement itu ya. Oke, printed advertisement atau cetak ya, yang di print ya. And there is published by using printed media such as ya, contohnya newspaper, magazines, etc. ya. Dan ada lagi contoh-contoh yang lainnya. Yang kedua, advertorial advertisement, yaitu an advertisement form as a news ya, bentuknya dalam bentuk berita ya. Itu namanya advertorial advertisements ya.
And then the last one is display advertisement, yaitu yang digunakan ya in which it is display in an image or big letters. Dia bentuknya dalam bentuk gambar, atau huruf tapi cetakannya yang besar ya, big letters ya. Itu jenis iklan ya. Ya, based on media use. Oke. Ya, itu sekilas info. Ya, additional information about advertisements. Now next, going on to the structures ya, yang namanya sebuah teks ya. Jadi ini kita belajar tentang teks ya. Dalam bahasa Inggris ada beberapa jenis teks ya. Pertama misal ada teks yang berbentuk essay, ada juga yang berbentuk monolog atau essay tadi ya, ada yang bentuk transactional, and also ada juga yang berbentuk fungsional ya, namanya fungsional text ya. Nah, kira-kira kalau advertisement ini masuk kemana? Mungkin anak-anak Bapak ada yang tahu Bapak Ibu? Oke. Ya. Jadi ini masuk ke dalam fungsional teks ya, teks fungsional. Nah, untuk strukturnya ya, ini ada beberapa struktur teks, struktur utamanya ya. The structures, the first one is pertama attention gathers ya, disebut dengan attention gathers. Dia bentuknya bisa di dalam bentuk judul atau the expressions to get reader interest ya, namanya iklan dalam bentuk ungkapan yang bisa menarik perhatian pembaca ya. Kemudian ada explanations atau informations about products, ada penjelasan dari produk-produknya ya, produk atau jasa yang diiklankan. And the last is about advertisers atau pihak yang memberikan informasi ya kepada pembaca. Nah, ini yang lebih besarnya struktur, tetapi dijabarkan di dalam yang lebih spesifik lagi ya. Nih, ada yang namanya good or service ya. Ada struktur teksnya yang menggambarkan attention gatherers. Kalau good or service itu masuknya kemana? Apakah masuk ke attention gatherers, explanations, atau advertisers? Ya, ini bisa masuk ke sini dalam bentuk judul bisa ya. Kemudian varieties bisa ke penjelasan dari iklan yang diiklan itu, explanations ya. Kemudian ada juga namanya di dalam iklan ada yang mencantumkan kontak number ya, atau email address ya, itu strukturnya ya. Kemudian kalau email address berarti masuk ke sini advertisers ya, yang memberikan informasi. Kemudian ada selling points atau promoting words. Nah, biasanya menandakan ini iklan ini kita harus menggunakan ini ya, promoting words. Kenapa promoting words ya? Tadi tujuannya untuk menarik ya, membujuk pembaca untuk bisa tertarik terhadap produk yang kita tawarkan. Jadi bisa beli gitu ya, tertarik untuk membeli. And also ada juga time of place ya. Nah, ini yang harus ada di dalam sebuah iklan. Jadi tempatnya di mana, waktunya kapan. Mungkin kalau waktu dalam bentuk service atau dalam bentuk produk atau toko juga bisa kan, waktu bukanya kapan. Ya, it is about the structures of the text ya. Jadi ini untuk struktur teksnya ya. Nanti kita akan coba menganalisis sebuah teks iklan dalam bentuk produk ataupun dalam bentuk jasa ya. Oke. Ya, itu. Next we will go on. Ya, tadi the purpose sudah ya, tujuannya, strukturnya sudah. Now the language features used in advertisement ya. Ada ciri-ciri kebahasaan ya. Sebenarnya tadi sudah disinggung sedikit ciri-ciri kebahasaan yang digunakan di dalam teks iklan. Oke.
Jadi ciri-ciri kebahasaan yang digunakan di dalam teks iklan itu ada beberapa. Ya, yang namanya iklan, language picture yang digunakan yaitu penggunaan ya bahasa atau kata yang menonjolkan sesuatu ya. Yang kita kenal tadi namanya apa? Ada yang namanya promoting words ya. Ungkapan yang membujuk, mempromosikan sesuatu. Nah, kemudian yang lainnya unsur kebahasaan yang kita gunakan menggunakan kata benda atau frase kata benda ya, ada yang berbentuk kata benda, ada bentuk frase kata benda ya, dan juga ada menggunakan action verbs ya, kata kerja dan adjectives. Jadi part of speech yang digunakan di dalam menulis iklan ya. Jadi itu oke. Sekarang untuk lebih memahami ya, yang mana yang noun, yang mana yang mungkin adjektif tadi kata sifatnya, kita coba lihat yang mana struktur teksnya. Struktur teks yang ini tadi kita coba lihat di dalam bentuk contoh teks iklan ya. Kita coba lihat. Oke, ini ada contoh teks ya. Oke, ini ada contoh teks. Oke, bisa dilihat ya. Oke, ini contoh teksnya. Oke. Nah, di sini ada fried kepok banana sensations ya. Fried kepok banana sensation. Nah, ini sebuah teks iklan. Nah, kira-kira anybody know, is it in kind of good or service ya, bentuknya dalam bentuk barang atau jasa kira-kira nih. Fried kepok banana sensations. Kira-kira ini bentuknya apa? Iklan jasa atau iklan barang ya. Oke, kan ini ada gambarnya, ada banana ya. Apa itu banana? Pisang, iya pisang ya, pisang. Jadi ini dalam bentuk barang ya. Nah, kalau kita analisis struktur tadi kan ada struktur teks ya. Nah, coba kita lihat struktur teks tadi. Ada goods ya, pertama struktur teks tadi ada good or service. Nah, ini merupakan good ya. Ya, coba kita label, kasih label lah. Nah, ini merupakan goodsnya ya, barangnya ya, yang diiklankan. The second one is apa tadi? Yang misalnya di sini fries, ada fries enggak? Nah, yang mana yang fries di sini? Ya, struktur teksnya ada bentuk fries. Oke. Ya. Oke. Oke. Ya, ini selanjutnya, come and taste our hot and sensational. Ya, itu termasuk apa? Nah, seperti tadi, ini yang penanda sebuah iklan yang bisa menarik perhatian pembaca. Come ini ya, come and taste our hot sensation. Ini merupakan kata-kata promotion words ya. Jadi dia masuk ke dalam promotion words. Dia mempromosikan. Sensational katanya, rasanya sangat sensasional. Nah, ini salah satu contoh promoting wordnya ya. Kemudian tadi ada ya, ini kalau ini coba lihat, chocolate banana, coconut banana, original banana. Nah, ada jenis-jenis ya, berarti ini masuk ke mana? Oke, masuk ke mana? Dia masuk ke varieties ya, jenis-jenisnya. Jadi yang di sini ada apa aja variannya ya. Ada rasa coklat,
ya. Ada rasa kelapa, ada rasa original ya. Kemudian tadi ada time and place ya, time or place. Ada nggak time and or place di teks ini? Ya, ada nggak? Oke, kita lihat. Ini tertutup. Di sini ada every Wednesday and Friday at the school canteen. Ya, ada waktu dan ada juga tempat ya. Di hari apa nih? Hari Rabu dan hari Jumat katanya. Ini juga ini struktur teks untuk time and place. Ya, ada jam-jamnya juga, buka jam berapa ya. And then contact number. Yang mana contact number? Ya, contact number. Ya, sudah jelas Maria, Murni, ya. Oke. Ya. Itu contact number. Nah, ini ada sudah beberapa struktur yang sudah kita pelajari tadi ya. Ya, yang kita ketahui tadi. Nah, ini ada goods tadi, pisang kepok, banana ya, fried kepok banana sensations, varietiesnya itu chocolate, coconut, originals, fries ya, friesnya berapa? 3.000 ya. Satu paknya 3.000. Isinya 3 pieces ya. Kemudian ada kontak number. Kemudian ada selling points atau promoting words ya. Ya, ada come and taste our hot and sensational ya. Sensational. Ada time and place also ya. Ada waktu atau tempat. Nah, tetapi tidak semua teks iklan semuanya ini ada ya. Beda-beda. Kebetulan ini semuanya ada. Oke, nah tadi penggunaan language features ya. Tadi contoh lain, tadi sudah saya sampaikan ada penggunaan kata benda ya. Kalau kata benda berarti satu, ada noun phrase, noun dan noun phrase. Ya, kata benda contohnya tadi yang kata benda. Kalau ini contoh fried kepok banana. Ya, kalau saya tutup fried kepok banananya, tinggal banananya saja, itu kata benda satu ya. Kalau fried kepok banana sudah menjadi noun phrase ya. Tetapi kata bendanya cuma ada satu sini ya, kata benda. Fried kepok ini dia menjelaskan banana ya, yang menjelaskan banana. Oke, dia kata benda. Ada juga penggunaan tadi action verb ya. Come and taste ya, datang dan rasakan ya. Itu penggunaan kata kerja. Adjectives ya, ada ini hot ya, ini kata sifat our hot ya, penggunaan itu. Kalau di dalam kalimat penggunaan adjectives ya, contoh dia misalnya ini dalam bentuk kalimat saja ya. She is beautiful. Nah, ini dia adjektif. Nah, penggunaan adjektif, kapan kita menggunakan adjektif dan di mana kita bisa menempatkan sebuah adjektif. Nah, adjektif itu bisa digunakan ya tempatnya setelah verb ya, setelah kata kerja. Atau ya, contoh tadi ya, misalnya ini jadi big book ya. Nah, kalau dari contoh yang ini, kira-kira dia datangnya dari mana? Kalau ini setelah kata kerja, kalau ini sebelum kata benda ya. Ya, sebelum kata benda. Big book ya, buku besar. Big ini mendeskripsikan bukunya ya. Mendeskripsikan bukunya. Jadi adjektif bisa muncul setelah kata kerja atau sebelum kata benda. Oke, itu nanti kalau dalam penulisan iklan ya, kalau menuliskan iklannya. Oke. Ya, it is about the explanations ya. Itu sedikit penjelasannya. Oke, ini apa nih? Bu Titin, Bu Rahmi diet katanya ya. Ini komentarnya baru muncul.
Itu pun cuman baru satu yang muncul. Oke, but no problems, it's okay ya. Oke, sekarang kita coba lihat yang teks yang kedua ya. Tadi sudah dalam bentuk apa tadi? Dalam bentuk barang. Kita coba lihat teks yang dalam bentuk jasa. Kita coba analisis ya. Kita coba analisis yang dalam bentuk jasa. Ini. Oke, where are you? Ya ini. Oke, Bapak perlihatkan satu lagi contoh teks yang dalam bentuk. Oke, dalam bentuk jasa. Nah, ini contoh teks ini diambil dari buku ke-13 nah ya. Oke, ini diambil dari buku ke-13. Teks yang tadi pun dari buku ke-13. Mungkin di sekolah kita masing-masing ada ini ya. Nah, ini coba kita lihat. Dari struktur-struktur yang ada tadi, yang mana yang merupakan good atau service. Nah, jadi kalau tadi dalam bentuk barang, sekarang dalam bentuk jasa, berarti ini bukan good lagi tetapi service ya. Service. Yang mana? Oke, ada yang bisa? Ya, sayang sekali ini komentarnya nggak aktif. Jadi nggak bisa berinteraksi dengan leluasa nih. Agak delay komennya. Nah, ini komennya baru muncul. Komen-komen sebelumnya nggak muncul nih. Baru komen Bu Titin aja yang muncul. Oke. Nah, langsung promo Bu Erma, kata Bu Titin. Yang nggak tahu, saya belum melihat komen sebelumnya nih apa ya. Oke, but it's okay. Kita analisis saja dulu teks yang ini ya. Contoh storytelling competitions. Nah, ini merupakan apa ya? Ini goods or service. Ya, ini merupakan jasa ya, storytelling competitions. Bukan dalam bentuk barang ya, tapi dalam bentuk events ya. Ya, kita masuk ke sini. Berarti yang dicoret bukan ini yang dicoret. Goodnya yang dicoret. Berarti ini service ya. Ada dalam bentuk service. Ya. Itu dalam bentuk service. Ini service nih. Ya. Oke. Ini service ya. Oke, kemudian tadi dari struktur teks yang selanjutnya. Dari teks ini for grade 7 and grade 8 students. Nah, ini merupakan apanya? Tadi ada. Nah, jadi jenisnya ya, dia dikhususkan untuk kelas 7 dan kelas 8. Itu termasuk varieties ya, jenisnya. Kemudian ini a special prize for the winner, a complete set of 10 storybooks for children for the first 5 winners. Ya, ini merupakan apa nih? Spesial ya, hadiah spesial untuk pemenang ya. Apa tanya? 10 set buku cerita. Ya, buku cerita untuk anak-anak. For the first 5 winners ya. Untuk 5 besar ya. 5 winners ya. Nah, ini merupakan promoting words ya. Dia merupakan promoting words. Jadi promosinya supaya orang tertarik. Wah, itu 5 besar bisa mendapatkan hadiah. Itu bukan satu pemenang pertama saja. Jadi supaya menarik pembaca untuk bisa ikut storytelling competition ya. Nah, kemudian ini registration Pak Imam. Nah, ini merupakan apa nih? Pak Imam ini merupakan apa? Masuk kemana? Oke, Mister, coba tekan layar HP-nya biar nongol komen. Kami nih yang dah berlambun. Oke, maaf, ini nggak muncul nih, sudah ditekan-tekan juga nih. Sudah ditekan, tapi nggak muncul juga. Yang muncul cuma Bu Titin aja yang muncul. Yang lain nggak muncul, nggak tahu kenapa nih.
Mohon maaf Bapak Ibu ya, anak-anak Bapak. Jadi Bapak nggak bisa ngelihat komen yang lain. Ini baru ada 2, 3 komen yang malah muncul. Itu pun semuanya Bu Titin yang muncul ya. Tapi nggak apa-apa, nanti biasanya setelah selesai live-nya akan muncul. Nanti akan Bapak respon setelah selesai live-nya ya. Mohon maaf untuk ketidaknyamanannya ya anak-anak dan Bapak Ibu. Oke, sekarang kita lanjut aja. Oke. Nah, Pak Imam ini merupakan apa? Kalau tadi ada Maria Murni di teks yang pertama. Oke. Coba saya komen biar muncul. Oke. Ya, Pak Imam ya, Pak Imam bukan Pak Iman. Dia termasuk where is? Iya, dia termasuk kontak ya, kontak number atau karena di sini tidak di dalam bentuk number tetapi dalam bentuk nama ya, kontak person kalau ini dianya. Ya, karena storytelling competition bisa saja ini iklannya di sekolah gitu ya. Kemudian ada time and place ya. Ada waktu dan tempat. Berarti pendaftarannya di mana? Ada jam 8 sampai jam 8 AM and 2 PM. Nah, ini anak Bapak masih ingat ya penggunaan jam ya. Ini berarti jam 8 kapan ini? Ada kode AM and PM. Ini penanda jam pagi, siang, sore ya. Atau apa? Ya, nih. Dari jam 8 AM ya. AM itu berarti pagi nah ya. Sampai jam 2 siang. Sudah sore ya. Post meridium ya. Ini penanda untuk setelah jam 12 siang sampai jam 12 malam. Itu PM kita gunakan kodenya. Oke, kemudian price. Nah, tadi kan ada price ya. Nah, kalau yang pertama tadi ada price-nya 3.000 per pak. Nah, kalau ini ada nggak? Nah, di sini tidak ada price-nya, tidak ada harga ya, tidak ada ditampilkan harga, berarti not available ya. Nah, harga not available harganya ya. Untuk price-nya not available in this text. Jadi kira-kira anak-anak Bapak bisa ya membedakan antara teks yang pertama dan teks yang kedua. Oke. Bisa ya membedakan teks yang pertama dan yang teks kedua. Teks yang pertama semua struktur muncul ya. Teks yang kedua tidak semua bagian-bagiannya muncul. Jadi setiap teks itu nggak sama teks iklannya ya. Kan misal, kok bisa Pak yang ini nggak ada ininya, nggak ada price-nya? Ya memang berdasarkan kebutuhannya ya. Kebutuhannya ada yang memang teks-teks yang harus menampilkan harga. Kalau mempromosikan barang ya tentu harus ada harganya ya, ada promosinya ya, itu. Oke, itu untuk teks iklan ya. Oke, Cikgu Titin tetap sudah dicoba dipencet nggak nongol ya nggak apa-apa. Nah, sekarang untuk lebih memahami mungkin ya, untuk akhir pembelajaran kita Bapak akan beri penugasan kepada anak-anak Bapak sebatang hari ya. Ya. Boleh Bapak Ibunya juga boleh ya. Untuk tugasnya ya. Bapak kasih tugas ya. Sebelum kita bacakan tugasnya, kita lakukan kesimpulan dulu ya. Kita sampaikan aja, simpulkan dulu pembelajaran hari ini.
Jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang teks iklan ya, advertisements, ads ya. Ya, jadi yang kita pelajari dari teks iklan apa? Pertama, social function, the purpose of the text. Pertama yaitu untuk mengiklankan. Jadi ada struktur tadi, ada fungsinya untuk mengiklankan, untuk membujuk. Kemudian yang kedua ada struktur teks yang bisa digunakan. Ya, ada tadi apa? Goods-nya apa atau attention getters ya. Kemudian ada explanation of the text and then advertisers ya, atau yang jadi spesifik aja yang kita bahas itu goods, service, price, contact number, kemudian promoting word, time or place ya itu. Nah, jadi kenapa kita harus membuat iklan ya, supaya menarik, apa yang diiklankan bisa menarik perhatian pembaca, pembeli untuk bisa membeli ya. Nah, ini sekarang kita untuk penugasan. Untuk penugasannya, nah ini pertama ya langkahnya ya, find or write your own advertisement and analyze the structures ya. Anak-anak Bapak boleh temukan iklan lain ya, baik di internet, di buku, di newspapers, atau kalau tidak menemukan, anak-anak Bapak juga buat sendiri iklan sendiri ya. Buat iklan sendiri ya, tentang mungkin kemarin iklan yang bisa dibuat. Anak-anak Bapak kemarin sudah belajar tentang bahasa Inggris sebelumnya, IPA, dan juga tentang COVID-19 ya. Nah, dalam usaha untuk memutus jaringan atau mata rantai COVID kemarin kan ada, pertama kita bisa salah satunya berpergian menggunakan masker misalnya ya. Nah, berarti masker kan ada sebuah produk itu masker. Misalnya anak-anak Bapak bisa membuat masker. Nah, bagaimana mengiklankannya ya? Jadi buat iklannya ya. Buat iklannya terus dibuat oh ini yang good, ini yang price, ini selling apa, promotion wordnya, yang dibuat itu ya, dibuat iklan terus dianalisis. Kemudian ya akan lebih baiknya anak Bapak presentasikan iklan yang sudah dibuat itu secara lisan atau dilisankan, yang sudah ditulis dilisankan, direkam ya, kemudian diposting kembali ke grup ini, grup kita, grup Batanghari Belajar di Rumah. And don't forget ya, ketika memposting tetap masih sama seperti yang kemarin, jangan lupa kasih hashtag ya di bawahnya ya. Kasih hashtag di bawahnya. Oke, buat nama lengkapnya siapa, kelas berapa, nama sekolah ya, tempat sekolahnya apa, bisa dilengkapi nama guru pembimbing, dan jangan lupa kasih hashtag Batanghari Belajar di Rumah ya. Nah itu ya. Nih, kalau ini secara ini ya, temukan tugasnya tadi ya. Jadi ada sebenarnya satu tugas ya, buat iklan, analisis, dan presentasikan ya. Oke, itu untuk pembelajaran kita hari ini. Oke ya, mudah-mudahan yang sudah Bapak sampaikan bisa dipahami oleh anak-anak Bapak ya. Oke, in the end of the study ya, di akhir pembelajaran, tugas sudah, kita sudah menyimpulkan juga. I would like to say sorry, Bapak minta maaf karena dari komen-komen tadi belum salah satu mungkin ketidaknyamanan, komennya nggak bisa direspon karena nggak muncul komentarnya. Nanti akan Bapak baca setelah ini, akan Bapak respon komennya ya. Thank you for today, terima kasih untuk yang sudah bergabung untuk hari ini. Just stay at home ya, just stay at home, keep your health ya, tetap di rumah, belajar dari rumah, jaga kesehatannya, karena hanya kita yang bisa menjaga kesehatan kita ya. Kesehatan itu penting sekalian anak Bapak. Oke,
At the end, thank you so much and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.